Sebelum kita mulai obrolan aku bersama dengan panggilannya Mbak Tias, walaupun nama panjangnya adalah Dwi Sasetyaning Tias. Nah, aku punya pertanyaan dulu buat Tias. Tias, aku mau nanya dari skala 1 sampai 10. Seberapa sustainable sih lifestyle orang-orang di Indonesia? Berat. Ini berat. Langsung. Ini berat. Aduh. Gak apa-apa dari kacamata Tias nih yang Tias lihat selama ini. Oke, sebenarnya bisa dibilang di 6 lah. 6? Lumayan ya, dong. Lumayan, karena aku pikir 4. Nggak, soalnya kita ngelihat dari kebiasaan sebenarnya dari nenek-nenek kita dulu, kita sebenarnya punya suatu kebiasaan kearifan lokal sebenarnya Mbak Enji, yang sebenarnya sangat-sangat ramah lingkungan. Misalnya kearifan lokal tas purun, besek, terus membungkus dengan daun pisang. Itu kan sebenarnya kearifan lokal yang diturunkan sama nenek moyang kita kan, nenek kakek kita. Jadi sebenarnya kita udah nggak asing ya? Udah nggak asing, cuman tapi kita lupa. Yes. Itu satu tradisi yang sempat hilang. Bener, dan sekarang lagi mulai digalakan lagi. Betul. Hai Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi di Moms Talk dan kali ini aku ngobrol-ngobrol sama Moms of the Month kita, dimana kita akan ngobrol-ngobrol mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, lebih sustain gitu kan ya. Malam lagi hari ini ya, sudah ada Dwi Sasetyaning Tias bersama aku, ini sebagai penggagas dari Sustaination. Mungkin aku akan langsung nanya, pertanyaan pertama langsung tentang Sustaination ini sendiri. Ini sebenarnya mungkin bisa cerita dulu nih ke Moms. Sustaination itu apa? Dan ide membuat Sustaination itu tuh dari mana Mbak Tias? Karena kita jadi penasaran kan, apa nih ya? Mungkin kita sambil kenalin dulu nih ke para Moms nih. Oke, jadi Sustaination itu berdiri di tahun 2017. Jadi ya kurang lebih 3 tahun lah ya. Jadi itu awalnya mulainya tuh karena aku dulu sempat tinggal di Belanda. Terus waktu pulang ke Indonesia tuh merasa kayak aduh bingung gitu ya. Ini mau milah-milah sampah gimana gitu. Karena kalau di Belanda tuh kita di luar negeri biasa kan. Iya, kita pilah sampah itu sampai 7 kategori Mbak Enji. Kalau di Belanda. Sekarang aja aku 3 suka bingung. Menarik nih. 7 kategori itu jadi gimana? 7 kategori itu ada residual, sampah biasa yang itu langsung dibakar gitu kalau di sana. Terus plastik yang bisa didaur ulang, ada kertas, terus ada kaleng, ada tekstil, ada organik, sama ada sampah elektronik. Jadi benar-benar dipilah. Iya. Ya? Oke, lalu aku kembali ke Indonesia, waktu itu bingung gitu kan, dan informasi saat itu tuh 2017 tuh sangat-sangat limited. Padahal isu ini kan sebenarnya isu yang harus diterima dicerna sama seluruh masyarakat Indonesia karena isu yang sangat penting kan. Dan waktu itu tahun 2017 resource-nya tuh kebanyakan bahasa Inggris. Jadi betul. cuman orang yang ngerti bahasa Inggris yang tahu isu ini gitu. Aku nggak mau kayak gitu gitu kan. Gimana kita bisa melakukan kalau kita nggak familiar? Exactly, ya kan? Makanya jadi waktu itu tahun 2017 aku mulai sharing journey-ku untuk mulai gaya hidup lebih sustainable melalui Instagram page-nya Sustaination dan juga blog. Nah, di situ aku melihat banyak banget sebenarnya orang-orang masyarakat Indonesia, teman-teman itu yang melakukan gerakan ini juga, tapi rasanya tuh sama gitu, merasa kesulitan gitu ya, nggak ada teman, nggak ada support, nggak ada resource, nggak tahu mulai dari mana gitu kan, bingung gitu. Akhirnya kenapa nggak dijadikan Sustaination ini sebuah movement? Karena aku juga merasakan kesulitan gitu untuk ngompos gimana caranya, pisahin sampah gimana caranya, bingung gitu. Akhirnya kenapa nggak aku bagikan gitu kan pengalamanku, ceritaku ke teman-teman semua, sehingga Sustaination ini menjadi hub gitu ya, menjadi one stop solution untuk teman-teman yang bisa mau beralih ke gaya hidup lebih sustainable, nggak bingung lagi karena semuanya bisa ditemukan di Sustaination. Termasuk tahun 2018 tuh kita mulai jualan produk-produk yang kami kurasi yang ramah lingkungan dan mostly itu dari lokal dan juga berdampak secara positif terhadap ekonomi lokal, secara sosial dan juga lingkungan gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku mau mulai gaya hidup sustainable, kemana nih? Ke Sustaination aja, belajar bisa, terus dapat komunitas juga bisa, terus kalau mau beli barang-barang juga udah langsung bisa juga di sana. Jadi kayak dalam bahasa Indonesia juga. Iya, dalam bahasa Indonesia juga. Itu jadi iya, kita komit di situ tuh. Kayak semuanya harus bahasa Indonesia supaya orang ngerti. Betul. Jadi itu awalnya Sustaination, dan Sustaination itu sendiri apa kita jadi tahu ya. Tapi sebenarnya awal kecintaan dan juga awal Tias menjalankan gerakan cinta lingkungan gitu kan, lebih aware sama keberadaan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi ini, itu tuh berarti sebelum atau setelah menikah?
Atau emang sejak tinggal di Belanda udah menikah belum? Pas tinggal di Belanda. Jadi tahun 2015 aku pindah ke Belanda kan. Nah, di sana tuh sebenarnya drive-nya bukan karena lingkungan, tapi karena nggak punya duit. Oke, Karena kepepet. Iya, power of kepepet gitu kan. Karena di Belanda kan kita minum pakai tap water. Jadi kalau beli air kemasan kan mahal, Mbak Angie. Aku mahasiswa dong, di sana harus hemat ya. Jadi bawa botol minum sendiri itu penting buat menghemat air gitu kan, konsumsi air. Kemudian pastinya kalau belanja bawa kantong sendiri, karena sekali belanja kalau kantongnya itu beli itu sekitar 60 sen. Perbandingannya itu 1 liter susu itu 80 sen. Lumayan kan gitu. Lumayan banget buat mahasiswa. Jadi drivernya tuh pertama itu ada kebutuhan ekonomi. Kemudian kan aku di sana kuliah jurusannya tuh Sustainable Energy Technology. Oh, emang ngambil Jadi waktu itu aku bercita-cita pengen melakukan sesuatu lah buat Indonesia, dan waktu itu pikirannya renewable energy, dan salah satu project master tesisku itu adalah adaptasi energi surya di pedesaan, kasusnya tuh di pedesaan terpencil, dan studi kasusnya di Pulau Sumba gitu. Nah, tapi waktu aku ke sana tuh kayak aduh, kayaknya ini butuh ranah kebijakan publik gitu ya, kayak aku harus bikin kebijakan nih gitu. Walaupun memang pendekatannya tuh lebih ke startup sih, ke bisnis model, tapi tetap aja harus ada dukungan kebijakan publik. Terus aku pikir kayaknya kalau aku ini kan sebenarnya pembuat kebijakan sendiri ya di rumah kan, apalagi kalau ibu-ibu moms gitu kan, kita tuh pembuat kebijakan di rumah ya kan, bener nggak? Iya, setuju. Dan bukan daripada sih, maksudnya aku tuh susah banget gitu masuk ke arah renewable energy karena tatarannya tuh kebijakan publik. Aku mau fokus gimana cara aku melakukan suatu perubahan mulai dari diriku sendiri dan dari rumah. Bener, gitu. Kita setuju sih, kuncinya mulai dari diri sendiri dulu. Bener. Ya kan? Kita kan ya harus walk the talk. Iya, betul. Akhirnya aku pikir aku mau mulai dari diriku sendiri, dan itu aku langsung sadarin bahwa sampah plastik ini asalnya dari minyak bumi. Kenapa nggak aku langsung aja ini kurangin plastik? Jadi aku dan suamiku waktu itu sepakat kita harus kurangin nih sampah kita waktu itu di Belanda yang residu itu gede banget, banyak banget, isinya tuh popok. Anakku waktu itu baru lahir popok. Terus ya kemasan-kemasan lah, kayak kita beli tomat ada plastiknya, beli timun ada plastiknya, itu kan kita nggak perlu gitu, kita perlu tomatnya doang gitu, kita nggak perlu plastiknya. Kadang-kadang kita nggak mikir gitu, kayak otomatis aja ini adanya di supermarket, beli aja. Iya, angkut aja gitu. Tapi ternyata tuh pas dikumpulin sampahnya, karena kita seminggu sekali kan store sampah, itu banyak banget gitu, banyak banget. Jadi akhirnya kayak yaudah kita bikin inilah, kita coba kurangin gitu sampah plastik sekali pakai kita. Jadi kita belanjanya ke farmers market instead of ke supermarket. Terus kita bawa kotak-kotak sendiri, bawa tas sendiri. Di Indonesia tuh, jadi sebenarnya seperti pasar tradisional, dan di Indonesia tuh mudah sekali kita mencari pasar tradisional. Mudah banget. Kalau kita belanja lebih ke situ aja. Iya, kita ke tukang sayur juga banyak yang nggak diplastikin kok. Iya. Supaya kita bawa sendiri. Betul. Gitu. Jadi, tapi aku pengen tahu nih, apa alasan Tias melakukan ini? Nah, itu deep question. Iya. Karena kan pasti gini, kenapa sih nggak mau yang ringkes aja? Iya kan, pasti banyak yang bener. gitu loh, ya kan? Apalagi kita di sini kebijakannya masih yang ya udahlah bayar aja lah plastik gitu kan. Benar. Nah, ini kenapa nih Tias melakukan ini? Jadi itu long story short, intinya karena itu anak sih, karena dorongannya karena anak aku. Jadi back to tahun 2017 ya, sekitar tahun 2017 aku kan hamil, terus melahiran kan di Belanda. Tapi at the same time aku merubah gaya hidupku itu. Jadi aku menerima banyak sekali informasi yang istilahnya jelek gitulah Mbak Angie ya, kalau keadaan bumi kita tuh nggak baik-baik saja, ada kepunahan di mana-mana gitu kan. Terus tahun 2050 itu diprediksi bahwa kalau kita melakukan business as usual itu sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di lautan gitu. Terus aku mikir tahun 2050 tuh kayak kita udah mungkin udah nenek-nenek ya, tapi kan anak aku itu akan ada di masa-masa kayak kita sekarang gitu, umur 20-30 tahunan kan, yang mana dia akan bekerja, akan menikmati hidup lah. Rasanya tuh kayak nggak fair gitu, nggak adil, dimana kita itu menyebabkan kerusakan lingkungan mungkin secara langsung dan tidak langsung hari ini, tapi yang ngerasain dampak yang sangat besar itu generasi di masa depan, anak lah gitu. Jadi anak aku akan merasakan dampaknya secara langsung akibat dari perbuatanku yang sekarang gitu. So at least ketika aku melakukan sesuatu hari ini gitu ya, starting hari ini gitu ya, aku merasa aku at least udah mencoba untuk menyelamatkan masa depan anakku gitu. Gitu sih. Jangan sampai kita akhirnya mewariskan sampah kepada anak-anak kita. Makanya aku pengen gitu dia masih bisa diving lihat ikan, bukan lihat sampah gitu Mbak Angie. Tapi benar juga ya, kalau kita mau lihat pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, baik di televisi ya kan, maupun juga di sosmed, itu tuh udah banyak banget kita tuh ditunjukin kayak gini deh. Yang masih nempel di kepala aku sampai sekarang adalah
satu sedotan plastik ya, dari biasanya itu yang dipakai di susu-susu UHT yang nusuk ke nempel ke salah satu kura-kura, penyu, ya betul, kan? Ya kan? Iya. Kasian pas ngeliat itu tuh, nggak tega banget ya. Bener. Tapi pas pikir, itulah kita. Mungkin banyak juga yang berpikir, ah udahlah ya kan cuma gue doang satu orang, apalah artinya satu orang. Tapi ini keren, berarti Tias berpikir gini, kan pasti orang gitu mikirnya gini, ngapain udahlah apalah artinya gue satu orang aku doang nih yang akan melakukan gerakan ini sementara yang lain enggak, udahlah mending nggak usah. Tapi it doesn't stop you. Tias jalan terus. Kenapa sih kan? Banyak dong, lebih banyak orang yang udahlah gitu kan. Iya benar-benar. Karena aku merasa tadi dorongannya tuh karena aku at least udah melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya anakku nanti gede gitu ya, terus dia nanya gitu, "Mama kenapa buminya rusak gitu? Kamu ngelakuin apa?" gitu. At least aku bisa jawab, "Oh, aku udah ngelakukan sesuatu gitu. At least I did my part gitu, the best of me gitu kan. Udah yang terbaik yang bisa aku lakukan." Tapi yang lain kan sebenarnya berada di luar kontrol aku gitu loh. Yang aku lakukan ya aku berusaha memberikan contoh, aku menularkan gaya hidup ini dengan harapan semakin banyak orang yang join dan semakin banyak orang-orang ini tahu gitu kayak, hey, masa depan anak-anak kita itu bergantung sama kita loh gitu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu hari ini they are in doom gitu, kayak mereka bakal jelek banget gitu lah lingkungan nanti itu kayak gitu. Udah ada tempat tinggal lain selain bumi. Which is nggak ada. Belum ada. Suami mendukung dong. Mendukung banget. Dan menjalankan pola hidup dan konsep hidup yang sama. Lagi-lagi balik lagi, ibu-ibu itu pembuat kebijakan. Setuju sih. Coba deh sekarang kita tanya sama ibu-ibu, misalnya di rumah pakai beras merek apa? Suami pernah nanya nggak? Pasti nggak. Nggak tahu kan? pasti. Pasrah aja udah, bener sih Tias, bener banget. Oke, pernah mendapatkan komentar miring atau dijulitin nggak sama orang-orang gitu kan? Karena kan sepertinya ya ini suatu hal yang nggak gampang loh buat dilakukan. Banyak orang memilih, aduh ribet males gitu kan? Pasti pernah dong. Kalau sama teman-teman dekat atau teman-teman di media sosial tuh malah nggak pernah, Mbak Angie. Jadi alhamdulillah aku nggak pernah tuh kayak ngapain sih ribet-ribet gitu, kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, aku mungkin considered lucky lah ya, beruntung dimana keluarga terdekatku itu walaupun mungkin nggak mendukung tapi nggak nyinyir gitu loh. Jadi kayak nggak pernah dinyinyirin, at least sama keluarga terdekat, terus sama teman-teman dekat yang di sosial media juga nggak pernah dinyinyirin. Tapi sering banget dinyinyirin kalau lagi belanja. Oh gitu. Jadi sama pedagang gitu. Itu malah kayak saya, aduh Mbak, pakai plastik aja lah. Ngapain sih pakai kantong-kantong gini, ribet nimbangnya gitu. Kalau beli telur gitu kayak biasanya kan langsung dimasukin ke kresek. Aku nggak mau, aku mau pakai trayku sendiri atau misalnya pakai tray yang dari dia terus nanti aku biasanya balikin. Tuh mereka kayak aduh males banget nih nimbangnya ribet kayak gitu-gitu. Kayak kenapa sih nggak pakai kresek aja gitu. Nah, tapi aku balikin ke dia. Biasanya ya kalau aku lagi mau nanggepin, "Bang, emang kreseknya berapaan sih harganya?" Dia bilang, "Kreseknya harganya misalnya 300 perak gitu." Loh, kalau aku nggak pakai kan kamu bisa hemat 300 perak kali 2 gitu. Misalnya aku harus beli 2 gitu ya. 600 perak. Coba kalau semua pembelimu kayak gitu, kamu bisa hemat berapa gitu. Dan dia tuh bilang, "Iya ya, kalau aku nggak ngeluarin kresek, sebenarnya aku bisa saving sampai 500.000 sebulan." 500.000 buat pedagang buah gitu kan. Lumayan banget, gede banget kan, 500.000 tuh buat kresek doang loh Mbak Angie gitu. Dan biasanya orang tuh kayak mau double apa segala macam. Iya pasti loh. Iya kan, itu kayak nggak kerasa gitu, itu pengeluarannya nggak mereka hitung. Tapi waktu aku kasih faktanya kayak gitu, oh ya gede juga ya Mbak ya, aduh harusnya semua pembeliku kayak kamu nih, malah kayak gitu. Terus jadi kayak malah jadi dikenal lah sama orang-orang di pasar, tukang sayur gitu, udah langganan malah dia kenal gitu. Jadi kayak oh iya bener-bener Mbak, aku jadi harusnya semuanya kayak kamu dong biar aku hemat gitu. Bener sih, dan Tias juga melakukan sesuatu hal yang bisa akan dicontoh sama orang lain. Gak bisa kita cuma sekedar ngomong doang, soalnya di sosmed doang kita ngomongin, kita kasih apa yang harus kita lakukan, tapi in real life kita tuh nggak melakukan itu semua ya kan. Oke, ini kalau kita ngomongin soal sustainable lifestyle, apa sih sebenarnya yang dilakukan dari sustainable lifestyle ini, terus mengurangi produk sampah dan juga mendaur ulang untuk kita tuh cukup nggak sih? Karena mungkin kan berawal mulai dari situ dulu, ya nggak sih? Benar. Jadi aku tuh selalu bilang mulai dari diri sendiri, mulai dari yang mudah, mulai hari ini. Doesn't matter apapun ya, bisa pilih gitu. Bahkan sekedar nonton film dokumenter hari ini aja membuat kita pikiran yang terbuka aja tuh udah we did something gitu loh. Nggak perlu kayak harus kayak aku pokoknya harus perfect gitu, harus tiba-tiba 0 sampah, itu nggak mungkin. Jadi perjalanan mengubah gaya hidup ini nggak cuma mengganti barang Mbak Angie, karena itu yang dirubah hidup
kita. Betul. Hidup kita itu berubah, the entire life tuh berubah gitu. Jadi semuanya dari pola makan, dari pola belanja kita, pola hidup itu benar-benar berubah. Jadi itu perjalanan seumur hidup lah aku bilang. Nggak bisa gitu tiba-tiba minggu depan aku sampahnya 0 tuh nggak bisa gitu. Tuh benar-benar berproses lah. Sama kayak misalnya aku ibaratin kalau kita mau diet aja deh gitu kan. Kita mau mulai besok pokoknya kita mulai bangun jam 6 pagi terus langsung olahraga ya, hit 1 jam gitu, nggak mungkin, nggak ada yang bisa kayak gitu. Pasti mulai dari lari-lari kecil, betul, jalan-jalan kecil betul. gitu kan. Dan itu kan kalau kita lakukan rutin lama-lama build up, terus lama-lama kita ya jadi kurus gitu misalnya, jadi badannya jadi bagus gitu kan, harapannya ujungnya itu. Tapi itu kita membentuk lifestyle kan, membentuk pola hidup supaya jadi sehat gitu. Nah ini sama, kita membentuk pola hidup supaya kita lebih sustainable. Dan itu perjalanan seumur hidup gitu, nggak bisa kita kayak pokoknya bulan depan aku mau sampahku 0. Nah itu nggak bisa, kayak kita malah stres gitu kan, kayak gitu. But where do we start? Oke, pertanyaan ini buat yang para menarik. moms, karena kan pasti moms, oke, aku mau coba. Tapi mulai dari mana ya? Oke, mulainya itu gampang banget. Sebenarnya dari rethink. Aku punya set of 6 R's, jadi 6 R. Mulainya itu dari rethink, berpikir kembali berulang-ulang sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita beli sesuatu, sebelum kita bertindak. Kenapa kok rethink ini penting banget? Karena ketika kita berpikir ulang, itu sebenarnya kita sangat-sangat mengurangi sampah sebenarnya. Kayak kita perlu nggak ya beli cemilan dalam kemasan kayak kan itu nggak ada gizinya gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita tadinya mau beli permen diganti buah gitu. Kalau misalnya kita mau beli chips, mau beli keripik, bisa juga kita masak kale chips di rumah gitu kan, bisa diganti disubstitusi sehingga sampahnya nggak ada gitu kan. Itu banyak gitu pertimbangan. Atau misalnya kita mau beli baju gitu kan, ini baju bahannya apa, dibuat sama siapa gitu, fair wage atau enggak gitu. Terus setelah aku nggak suka baju ini bisa dikemanain gitu. Karena faktanya 60% atau lebih bahkan polusi atau carbon emission itu emisi karbon itu sudah terbentuk sebelum bahkan barangnya itu sampai ke kita. Dari mana? Dari ekstraksi, produksi, distribusi. Jadi kita belum beli aja itu barang udah memproduksi polusi gitu loh. Jadi apalagi kita beli gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi dengan berpikir berulang-ulang itu sebenarnya kita udah sangat-sangat mengurangi lah ya. Kita nggak belanja-belanja yang nggak perlu gitu. Ketika kita nggak perlu itu kan soalnya akan create sampah gitu. Kemudian refuse, menolak plastik sekali pakai. Reduce, mengurangi hal-hal yang nggak perlu. Reuse, menggunakan kembali. Jadi kalau misalnya kayak kita punya nih plastik-plastik kotak-kotak plastik di rumah, lungsuran dari mertua dikasih kita, itu kan sering banget. Aku soalnya terima juga. Itu bukan berarti kayak aku nggak mau pakai lagi karena aku anti plastik sekarang kita buang. Yang jangan juga gitu, tapi dipakai, digunakan kembali. Justru semakin panjang umur suatu barang itu semakin bagus gitu ya. Jadi kita reusing gitu. Apa yang lungsuran gitu dari mertua gitu, nggak apa-apa pakai aja kalau misalnya masih bisa dipakai kan. Atau kayak misalnya gitu kita dapat kiriman kan tuh, kalau kita dapat kiriman makanan kan dalam kotak. Betul. Kotak plastik, jangan dibuang. Bener. Simpan, kita buat pakai lagi. Exactly, buat nyimpen apa gitu. Habis itu baru R yang kelima, tadi kan rethink, refuse, reduce, reuse. Yang kelima baru recycle, mendaur ulang. Loh kok belakangan gitu kan, belakangan. Sebenarnya kalau kita melakukan 4 R yang di awal, harapannya itu sampah dalam tanda kutip yang di recycle, yang didaur ulang tuh jumlahnya semakin sedikit gitu. Jadi goalnya adalah tidak mendaur ulang gitu. Jadi sampah yang didaur ulang tuh nggak ada karena kita sudah melakukan 4 R yang di depan gitu. Tapi jika masih ada, nah harapannya itu bisa didaur ulang. Kemudian R yang keenam itu mengompos. Itu nggak kalah penting gitu. Kita selalu mikir kayak kalau kita buang sampah organik sama makanan ke tempat sampah kan pasti terurai, kan dia organik. Iya kan? Iya bener nggak? Ya aku soalnya juga mikir kayak gitu tuh 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata kasusnya nggak kayak gitu. Oke, gimana nih kasusnya? Jadi menarik. Makin menarik nih. Iya, jadi aku juga mikir dulu kayak gitu, nggak apa-apa lah buang ke tempat sampah, dia akan terurai gitu. Kayak sebenarnya semua orang aku ajak ngobrol punya pikiran sama Mbak Angie. Mbak Angie kayak gitu juga. Ya kan? Dia terurai gitu. Iya, dia kan akan terurai gitu. Tapi gitu. Tapi ternyata ketika kita buang sampah organik itu kan biasanya kita pakai tas kresek terus diikat gitu kan, diikat terus kita buang. Sebenarnya tujuannya baik supaya sampahnya nggak bercecer. Tapi yang terjadi itu ketika sampah organik itu tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik, dia malah semakin berbahaya karena dia akan memproduksi gas metana, Mams gitu. Jadi ditutup gitu. Apalagi kalau kita buang ke tempat sampah, dia akan berakhir ke tempat pemrosesan akhir ya, ke TPA itu makin dimampetin gitu. Karena kan di sana lahan terbatas, jadi makin dipadetin gitu, dibikin tanggul, dibejek-bejek gitu. Nah, semakin nggak punya sirkulasi udara, maka dia akan terurai menghasilkan gas metana.
Nah, gas metana ini 20 kali lebih berbahaya dibanding gas karbon dioksida gitu. Dia gampang banget terbakar, gampang banget meledak kalau situasinya panas. Nah, kita tahu TPA kita kan panas ya gitu. Panas banget gitu di sana. Makanya sering banget ada berita TPA itu meledak terus longsor gitu. Akibat dari gas metana itu yang meledak. Salah satu kejadian yang sangat besar tuh di TPA Lewi Gajah itu tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi TPA-nya tuh meledak terus longsor sampai merenggut 150 korban jiwa. Jadi orang meninggal gara-gara sampah organiknya meledak gitu. Jadi ternyata tuh banyak gitu ya, maksudnya akibat dari sampah organik. Terus fakta yang kedua itu sampah di TPA itu kan penuh ya, banyak banget gitu. Ternyata 50% itu sampah organik. Yang bikin penuh itu bukan sampah plastik teman-teman, tapi sampah organik loh. Itu surprise. Emang kita kan banyak banget ya masak makan, apa kan? ya kan makan. Bener. Ya, itu kan jadi sampah organik kan. Betul. Sampah plastik dan anorganik lain kita bisa kurangin. Tapi kalau makan kan kita nggak bisa kurangin. Iya. Gitu. Jadi pasti namanya manusia pasti produksi sampah organik gitu. Dan ini memenuhi 50% TPA gitu. Kalau kita olah di rumah itu kita bayangin TPA kita bisa reduce, bisa berkurang tuh loadnya setengahnya. Kita bisa mengurangi potensi meledak yang tadi menyebabkan karena kalau kita kompos kan nggak pakai plastik tuh. Iya bener. Nah ini juga menarik. Aku suka banyak banget pertanyaan yang kalau kita nggak pakai plastik terus buang sampahnya kayak gimana gitu kan. Nah itu sebenarnya kita nggak perlu pakai plastik kalau kita ngompos. Karena yang bikin sampah kita jijik, bau, benyek-benyek itu karena sampah organik kita bercampur dengan sampah anorganik Mbak Enji. Terus jadinya sampah organik kita nggak terolah dengan baik kan, terus jadi benyek, belatungan, bau sampah, terus kita pengen kayak aduh buang aja gitu kan gitu. Tapi ketika kita mengompos, sampah anorganik kita tuh kita cuci bersih, terus kemudian kita daur ulang. Termasuk misalnya kalau kita bikin ikan, tulang apa ayam. Bisa, itu bisa dikompos. Bisa banget dikompos. Apa sih kayak ya udang bisa, gitu. Bisa, semuanya bisa. Kulit udang gitu. Bisa banget. Jadi kalau kita terima sampah anorganik ya, itu kan udah kita cuci bersih, terus udah kering. Nah, jadi kita cuman perlu ada satu tempat penampungan sampah lah ya. Dan itu nggak perlu bin liner lagi, karena kan sampahnya bersih dan kering, ya kan? Nanti kita cuci dulu tuh dari kulit udang. Bukan ini sampah anorganik itu kayak plastik-plastik gitu ya, kayak plastik-plastik habis beli apa gitu ya, itu bisa di situ. Nah, jangan dicampur sama organiknya. Sampah organiknya kita pisahin karena tadi itu yang bikin bau kan. Terus kita kompos. Jadi semua makanan deh, semua jenis makanan, you name it lah. Pokoknya semuanya tuh bisa dikompos sebenarnya. Gitu. Jadi itu gampang banget dan sampah kita jadi nggak bau. Jadi rumah kita nggak ada tuh bau sampah Mbak Enji. Karena tidak bercampur. Benar. Tadi R yang ke-6. Berarti ada satu lagi dong. R6, bener. Udah 6R cukup. Nyerahnya udah susah. Tapi ini menarik nih. Aku punya dua pertanyaan nih ada pertanyaan dan juga ada pernyataan nih dari 6R yang tadi disebutkan sama Tias. Berarti sebenarnya kalau kita menjalankan semuanya itu dengan benar, kita satu hemat biaya. Betul. Menghemat banyak biaya dalam hidup kita, ya kan? Terus berikutnya kita juga jadinya menjalankan pola hidup sehat karena kan tadi kita menghindari beli-beli ya di luaran, ya kan kita bisa bikin sendiri, which is sebenarnya kalau kita bikin sendiri jadinya lebih sehat, ya kan, Mam? Dan berikutnya aku punya pertanyaan. Aku yakin Tias pasti sering banget mendapatkan pertanyaan ini. Kita balik ke R yang 6 nih, kompos. Pasti banyak juga ibu-ibu atau moms yang ngomong, tapi aku nggak punya lahan. Rumah aku pekarangannya kecil. Aku nggak punya pekarangan. Aku tinggal di apartemen. Is it possible? Possible banget. Ini penting. Jadi memang kalau kita punya lahan itu kayak gampang banget. Kita tinggal gali lahan, gali tanah, terus masukin aja sampah organik kayak situ. Nenek-nenek kakek kita dulu juga bikin kayak gitu, juglangan. Bikin subur tanah kan sebenarnya. Bener, kita bikin juglangan. Yang masalah kan kita nih tinggal di kota, gimana? Terus aku mau ngompos. Nah, kalau di Sustaination itu kita punya ember komposter, Mbak Enji. Jadi embernya itu contain gitu ya, jadi tertutup. Nanti sampah organiknya itu semuanya bisa masuk ke situ. Nanti sampah pupuknya ya, pupuk padatnya itu nanti kita bisa panen. Terus pupuk cairnya juga kita bisa panen. Jadi kita dapat dua. Jadi dapat pupuk kompos yang padat, dapat pupuk organik cair juga. Dan itu tuh bisa ditaruh di dalam ruangan, di apartemen, di kosan, di bawah dapur karena emang nggak terbuka gitu. Jadi kalau pakai ember Sustaination ini udah mau tinggal di kosan kek, di apartemen kek, itu bisa banget ngompos. Jadi nggak ada alasan lah, nggak ada alasan buat nggak ngompos gitu. Oke. Jadi nggak masalah sebenarnya lahan itu bukan permasalahan ya. Kalau aku nggak punya pekarangan yang luas ya bisa ngompos. Kalau pekarangannya luas, nah kalau nggak bisa ternyata.
Nah sekarang kita ngomongin soal Mala. Mala yang usianya udah 4 tahun ya, Iya, udah mau 5 tahun. Mala sudah dibiasakan dengan hidup yang sustain seperti ini nggak? Dan kalau iya, gimana caranya nih? Karena pasti nggak gampang ya kan anak-anak. Sebenarnya kita ada sedikit untungnya dari masa pandemi. Anak-anak kita kan nggak ketemu orang banyak ya, nggak ketemu anak-anak lain. Cuma ini kan tantangan buat moms nanti di saat kita kembali hidup normal ya kan. Ini gimana nih cara ngajarinnya ke Mala nih? Kalau aku tuh sebenarnya nggak pernah ngajarin yang kayak kamu begini, kamu begitu gitu. Sebenarnya kalau anak-anak tuh justru lebih mudah Mbak Enji, karena kan anak-anak tuh melihat kemudian melakukan. Belum terbiasa sebenarnya dengan children cara do, children children see, children do ya kan katanya ya. Dan itu memang benar gitu. Apa yang anak-anak itu kan cerminan kita ya, apa yang kita lakukan dia tuh kayak langsung mencontoh gitu. Kalau ibunya suka melakukan sustainable lifestyle ini ya secara tidak langsung dia akan menyerap gaya hidup yang dia anggap sebagai normal itu seperti ini gitu, maka dia akan melakukan seperti itu gitu. Jadi aku melakukan apa yang aku percaya itu baik, kemudian anakku dia melihat dan mencontoh gitu. Kemudian yang kedua pastinya aku suka bacain buku sih gitu. Jadi kebetulan memang kita punya habit di mana kalau sebelum tidur siang atau tidur malam kita selalu baca buku, dan memang ada beberapa buku pilihan yang sengaja aku beli itu karena temanya itu memang tema-tema lingkungan. Nah, salah satunya itu aku tulis buku anak. Nah, itu baru banget launching kemarin September. Itu namanya Petualangan Rima dan Rimba. Nah, itu salah satu tokohnya Rimanya tuh ceweknya tuh Mala sebenarnya. Itu ceritanya kayak sebuah negeri namanya Loh Jinawi yang sebenarnya itu Indonesia ya. Kita tuh dalam keadaan yang genting gitu ya. Nah, si dua anak ini Rima Rimba ini mau menyelamatkan si negeri ini dengan cara membuat pupuk kompos supaya tanahnya subur. Intinya seperti itu. Tapi dengan harapan anak-anak di Indonesia itu aware gitu bahwa mengompos itu sesuatu hal yang ajaib gitu ya, yang ajaib, yang benar-benar keren banget gitu ya, keren banget dan harus dilakukan di setiap rumah. Jadi buku. Kemudian yang ketiga pastinya kalau misalnya ada tontonan gitu ya di YouTube atau di mana lah ya di sosial media gitu, kita pilih beberapa tontonan yang memang mendukung gaya hidup itu. Jadi memang diarahkan ke situ sih gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak ya channel-channel YouTube, kita bisa pilih gitu. Dan yang keempat melibatkan dia dalam segala aktivitas. Misalnya kalau aku panen kompos ya aku ajak mau panen kompos nggak, atau misalnya mau nanem di kebun, mau panen di kebun juga aku ajak dia. Ya kadang-kadang ada lah anak-anak males, nggak mau, capek segala macam, ya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksa. Jadi yang kelima itu harus fun gitu. Jadi let's make it like fun activities together gitu. Jadi ya seneng-seneng aja gitu, jangan ada paksaan, jangan ada kayak keharusan gitu. Karena kalau nggak fun kan anak-anak nggak mau gitu. Jadi itu sih. Tapi ini menarik nih, ternyata kalau mungkin moms juga bertanya gimana caranya aku ngajarin ke anak aku. Momsnya dulu aja. Bener. Anaknya, di saat anak melihat orang tuanya, momsnya terbiasa melakukan hal tersebut, itu tuh ya mungkin ya kalau untuk Mala nih ya that's the way of life yang Mala tahu, ya kan? Betul. Nah untuk mungkin moms yang baru mulai, nggak ada salahnya dimulai dulu aja, nanti anak-anak akan mengikuti. Jadi jangan kepikiran atau pusing dengan aduh ntar aku ngajarin anak aku gimana ya, momsnya aja dulu ngajarin diri sendiri lebih susah. Iya benar. Iya nggak sih? Benar. Ya kan kita berpikir ntar ngajarin anak aku gimana, nah momsnya bisa nggak? Iya, kitanya kan? Sendiri berubah. Ya. Benar. Oke, Mala ini sekarang sudah menunjukkan bahwa dia mengerti dong, dan juga sudah jadi way of life-nya Mala dong menjalankan sustainable life ini. Ya, jadi dia minimal dia tahu kalau misalnya sampah organik tadi, misalnya dia habis makan pisang atau makan jeruk, dia tahu ini harus dikompos kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ada cheating lah ya namanya manusia gitu, aku nggak bilang aku zero waste gitu ya, yang perfect banget healthy lifestyle, nggak juga gitu. Kita adalah cheating days yang kita nyemil gitu, dan ada sampah kemasannya. Atau kayak kita beli order online gitu. Gimana tuh? Atau dapat kiriman itu juga tuh kan. Dapat kiriman ya, itu kita bisa pisahin sih sampahnya. Yang bisa kita reuse, yang nggak bisa ya kita recycle, kita serahkan. Kalau di bentuknya dus gitu kan, itu banyak yang terima, ya kan? Bisa dipakai lagi. Bener. Terus plastik itu kita bisa reuse, bisa bikin prakarya, bisa bikin kerajinan, atau dibikin mainan, atau buat nyimpen mainan-mainan dia itu jadi buat tempat penyimpanan gitu ya. Jadi dan kalau cemilan-cemilan tadi dia udah tahu, Mala tuh udah tahu kayak ini harus dicuci dulu nih, habis itu dijemur kering, habis itu baru nih ditampung, nggak boleh dibuang gitu, nggak boleh dibuang. Nanti kita serahkan, kita kirim ke organisasi yang memang bisa mengolah sampah plastik ini. Ya istilahnya bank sampah kan juga sudah ada. Bener. Ya. Sebenarnya tinggal kita mencari aja sih moms. Sekarang kita mungkin juga udah banyak kok buat moms juga mungkin mau menjalankan sustainable life. Udah banyak kok yang menerima kayak bank sampah. Misalnya kita habis beli deterjen, habis beli pelembut
pelembut pakaian yang memang kan ada sampah plastiknya. Betul. Kita kan sering lihat tuh ada tuh moms yang pakai tas, kok lucu ya tasnya ya dari plastik deterjen itu kan disetornya ke bank sampah kan. Betul. Sama sebenarnya kalau kita mau lebih aware lagi, udah mulai muncul sih yang dimana kita tuh bisa refill. Jadi kita nggak beli deterjen, nggak beli misalnya pelembut pakaian atau buat ngepel itu yang di plastik, tapi kita bawa botol, nanti kita diisiin gitu kan? Ya, diisi ulang. Udah banyak kan? Udah. Kalau di Jakarta sih udah banyak ya, di Jakarta dan hopefully sih semakin banyak di tempat-tempat lain juga sih Mbak Enji. Iya, pasti bisa lah. Bisa. Jadi mungkin moms yang nonton yang mungkin ada di tempat bukan di kota Jakarta bisa menjadi penggeraknya. Benar. Ya, jadi kan? bisnis opportunity Mbak Enji ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Tias nih, lebih ke ini sih, bukan pertanyaan sih. Kasih tips dong buat para moms yang mungkin baru mau mulai belajar untuk menjalankan sustainable lifestyle. Oke, tips yang pertama mulai aja dulu. Jadi pokoknya mulai aja, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah dibikin ribet. Pilih satu komitmen yang bisa dijalankan dalam 2 minggu ke depan dan lakukan itu setiap hari, nggak usah mikirin yang lain gimana gitu ya. Jadi biasanya tuh ada riset menunjukkan kalau untuk merubah satu habit tuh perlu 3 minggu, satu habit aja nih. Jadi perlu 3 minggu, 21 hari. Jadi misalnya moms di sini mau membiasakan diri bawa botol minum, lakukan bawa botol minum selama 3 minggu, 21 hari ya. Nah terus nanti itu akan jadi kebiasaan. Ketika itu udah mulai terbiasa, nambah habit yang kedua. Lakukan 3 minggu, nambah habit yang ketiga. Terus kayak gitu, nanti lama-lama jadi banyak. Dan lagi-lagi jangan berpikir ini kompetisi gitu. Kompetisi jangan gitu. Atau misalnya ada targetan gitu, harus perfect, harus sempurna. Karena ini sebuah perjalanan seumur hidup gitu. Jadi terus lakukan, bertambah ilmunya, ditambah, terus perubahannya ditambah gitu. Nanti lama-lama akan berasa kok benefitnya terhadap diri sendiri, ke keluarga, ke dompet juga loh Mbak Enji, ke dompet itu penting tuh. Ke dompet itu akan berasa dan eventually itu akan merubah hidup sih. Jadi yang kita rubah itu hidup kita dan eventually itu jadi ya udah hidup kita seperti ini gitu. Kita nggak akan lihat lagi tuh hidup kita yang 2 tahun, 3 tahun ke belakang, hidup aku sekarang yang baru seperti ini gitu. Itu yang penting sih. Jadi mulai aja dulu, keep it simple, terus lakukan one step at a time gitu. Sebenarnya hal kecil yang mungkin bisa langsung moms lakukan setelah nonton tayangan Moms Talk hari ini adalah pergi kemana-mana, mau bawa, mungkin pergi kita bisa bawa tumbler dan tas belanja. Iya, tas belanja selalu standby di dalam tas kita nih moms ya. Mungkin kalau ada yang mau bawa tempat makan juga boleh. Jadi kalau mau beli makanan bisa langsung ditaruh di situ gitu kan. Instead of kita pakai kantong plastik atau yang lainnya, itu bisa kita lakukan kok moms. Mulai dari kecil aja dulu, mungkin kalau pas udah menjalankan ini enak ya, oke, next step, naik kelas lagi nih. Mungkin hal yang simpel dulu bisa kayak gitu ya Tias. Betul Mbak Enji. Jadi emang harus nambah satu-satu sih, karena kalau tiba-tiba mau berubah langsung kan kayak aduh, tidak. Aku milah sampah, aku mau langsung, wah susah sih. Nanti overwhelmed, terus malah kitanya jadi stres sendiri, terus nggak fun. Capek, aku nyerah, ya kan? Benar. Oke, dari yang simpel dulu. Dan mungkin bisa lebih banyak tahu lagi ya tentang menjalankan sustainable life itu bisa lihat Instagram @sustaination. Betul. Atau ntar di situ banyaklah bocoran-bocoran, tenang dalam bahasa Indonesia kok. Yes. Thank you so much Tias sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Ini ilmunya bermanfaat banget karena saya yakin pasti banyak juga moms di luar sana yang sebenarnya gini, aku tuh udah pengen mulai hidup yang sustain gitu, karena kita tahu bumi kita tuh makin rusak loh. Ya kan? Kita tahu lah, lihat aja tuh es di kutub-kutub udah mulai mencair. Ya kan? Benar kata Tias, apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita mungkin berawal dari situ, itu akan membuat moms juga oke deh, aku mau merubah lifestyle aku. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat moms. Terima kasih sekali lagi Tias, dan sampai ketemu di Moms Talk yang berikutnya. See you moms.